Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Untuk kembali lagi dengan saya, Mekanik Desa. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang aki. Jika dalam penyampaiannya ini ada yang kurang pas atau masih kurang, mohon dimaafkan atau dikasih tahu kebenarannya. Dalam motor itu ada dua jenis aki, yaitu aki basah dan aki kering. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang aki kering. Ini yang dinamakan aki kering pada sepeda motor. Walaupun ini dinamakan aki kering, tetapi tidak sepenuhnya kering. Masih ada cairan yang ada di dalam aki ini. Kalau kita membeli aki yang sejenis seperti ini, biasanya di kardus itu masih ada cairan aki yang belum dimasukkan. Maka kalau kita mau memasang aki, kita masukkan dulu cairannya itu lewat lubang-lubang yang ada di sini, baru kita tutup seperti ini. Air aki yang kalau kita beli ada cairannya itu, kalau daya listriknya sudah berkurang, masih bisa kita upayakan untuk aki kering itu. Tapi entar resikonya air aki itu akan bocor melalui celah-celah yang kita buka. Itu resiko dari aki kering yang kita upayakan kalau daya listriknya itu sudah berkurang. Kelebihan menggunakan aki kering adalah kita tidak usah melakukan perawatan aki. Kita beli aki, setelah kita pasang di motor ya sudah, kita pakai sampai daya listriknya itu lemah. Itu kelebihan pakai aki kering. Kekurangannya memakai aki kering adalah aki ini hanya digunakan untuk sekali pakai. Kalau sudah rusak atau dayanya sudah lemah ya sudah, kita akan membeli aki baru. Yang kedua adalah aki basah. Ini yang dinamakan aki basah. Ada cairannya yang terlihat dari luar. Penampakan dari aki basah. Kelebihan dari aki basah itu adalah ketika aki ini sudah lemah daya listriknya, kita masih bisa mengupayakan agar aki ini bisa dipakai kembali. Tetapi kekurangan dari aki basah ini, kita harus melakukan perawatan aki. Untuk perawatan aki basah itu, kita harus sering-sering mengecek air aki. Kalau air aki itu sudah berkurang seperti ini, maka kita lakukan penambahan aki sampai batas garis ini. Tidak boleh melebihi batas garis ini, karena kalau kita mengisi air akinya sampai melebihi batas ini akan merusak sel-sel yang ada di dalam aki, sehingga aki tidak bisa digunakan. Perawatan aki yang selanjutnya yaitu pembersihan aki. Jika di dalam aki ini di sini sudah kotor, maka dilakukanlah pembersihan aki dengan cara kita membuka tutup lubang aki ini, kita keluarkan air yang ada di dalam aki ini. Setelah kita keluarkan, kita masukkan air mendidih atau air panas melalui lubang-lubang aki ini. Setelah kita masukkan dengan batasan seperti ini, tidak usah sampai penuh, kita tutup lubang-lubang aki yang ada di sini. Kita goyang-goyangkan aki ini sehingga kotoran yang
ada di dalam aki ini bisa terlepas dan bisa kita keluarkan lewat lubang-lubang aki ini. Setelah bagian dalam ini bersih, maka kita keringkan air yang ada di dalam aki ini dengan cara kita balik seperti ini. Setelah kering, maka kita lakukan pengisian air aki dengan menggunakan air aki sebatas ini, garis ini, tidak boleh lebih. Setelah kita isi air aki sampai batas ini, langkah selanjutnya yaitu adalah kita mengecas aki. Aki kita cas sampai batasan penuh ataupun dengan jangka jam tertentu, sehingga aki bisa kita gunakan lagi setelah aki ini lemah daya listriknya, masih bisa kita gunakan lagi. Keluhan waktu kita pembelian aki itu biasanya kalau kita membeli aki, kita pakai baru 1 minggu, tetapi sudah tidak bisa digunakan untuk starter. Itu belum tentu akinya yang rusak. Bisa saja yang rusak itu komponen-komponen lain yang ada di sepeda motor kita. Contohnya kabel itu ada yang putus ataupun dalam sambungannya itu kendor, sehingga tidak bisa menyampaikan arus listrik yang dari spool sampai ke aki, sehingga pengisian aki itu tidak bisa maksimal atau bahkan tidak ada pengisian, sehingga dalam waktu 1 minggu listrik yang ada di dalam aki ini akan habis karena tidak ada pengisian, sehingga tidak bisa digunakan untuk starter. Kemungkinan yang kedua adalah kerusakan pada spool sepeda motor, yaitu spool pengisian. Itu sudah terjadi kerusakan sehingga tidak bisa menghasilkan listrik untuk mengisi baterai atau aki. Sehingga kalau kita gunakan untuk starter itu sudah tidak bisa, walaupun kita membeli aki baru 1 minggu. Kemungkinan yang ketiga adalah kiprok. Kiprok pada sepeda motor itu terjadi kerusakan sehingga tidak bisa menyampaikan arus listrik yang dari spool sampai ke aki untuk listrik pengisian, sehingga tidak ada pengisian baterai. Maka dalam waktu yang 1 minggu ataupun beberapa hari, motor sudah tidak bisa berstarter. Jadi kalau teman-teman semua mengalami hal seperti itu, belum tentu akinya yang rusak. Perlu dilakukan pengecekan pada komponen motor yang lain. Tapi kalau itu terjadi, bisa juga itu mungkin kesalahan pabrik, karena aki ini juga buatan manusia. Tapi jarang. Soalnya kalau aki ini keluar dari pabrik sudah dilakukan pengetesan, sehingga jarang kalau aki itu yang rusak. Tapi masih ada. Itu pengertian tentang aki. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan bila ada kata-kata yang atau penyampaian yang salah, bisa dilakukan komen di bawah agar bisa kami benahin lagi, menjadi kami dalam membuat channel lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kami akan menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.